Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani Hawaditsi dengan NIM 2285200022 dari kelas 3A, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi anak berkebutuhan khusus tunadaksa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Inklusi. Selamat menyaksikan. Penjelasan yang pertama yaitu terkait tunadaksa. Apa sih tunadaksa itu? Nah, teman-teman, tunadaksa merupakan kondisi individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit yang diakibatkan oleh kecelakaan, termasuk itu cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Selanjutnya ada karakteristik dari tunadaksa. Yang pertama yaitu cacat bawaan. Cacat bawaan ini sudah terjadi pada saat dalam kandungan atau saat anak dilahirkan. Yang kedua, infeksi. Infeksi ini menyebabkan kelainan pada anggota gerak atau bagian tubuh lainnya. Yang ketiga yaitu gangguan metabolisme. Nah, gangguan metabolisme ini dapat terjadi pada bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor gizi sehingga mempengaruhi perkembangan tubuh dan mengakibatkan kelainan pada sistem dan fungsi secara intelektual. Yang keempat yaitu kecelakaan atau trauma. Kecelakaan atau trauma ini dapat mengakibatkan kelainan ortopedis berupa kelainan koordinasi, mobilisasi, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu penyakit yang progresif. Penyakit yang progresif ini diperoleh melalui genetik atau karena penyakit misalnya DMP. Kemudian yang keenam, tunadaksa yang tidak diketahui penyebabnya. Selanjutnya ada kategori tunadaksa. Kategori tunadaksa ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan hambatan motoriknya. Kategori tunadaksa berdasarkan jenisnya yaitu ada tunadaksa ortopedi dan tunadaksa neurologis. Tunadaksa ortopedi ini merupakan anak yang mengalami hambatan pada motorik tubuh seperti pada tulang, otot, dan daerah persendian. Kemudian tunadaksa neurologis merupakan anak yang mengalami hambatan pada anggota tubuhnya seperti kelainan motorik kaki atau tangan yang diakibatkan oleh kelainan pada susunan sarafnya. Contohnya itu seperti cerebral palsy. Yang kedua yaitu kategori tunadaksa berdasarkan hambatan motoriknya. Yang pertama ada ringan. Kondisi anak yang mengalami kesulitan dalam aktivitas fisik, tetapi anak ini masih dapat melakukan aktivitas normal dengan melakukan terapi untuk meningkatkan atau mengembangkan kebutuhan khususnya. Yang kedua, sedang. Kondisi di mana anak mengalami kombinasi gangguan motorik dan koordinasi sensorik. Yang ketiga, berat, yaitu kondisi di mana anak tersebut benar-benar mengalami hambatan di dalam aktivitas fisiknya secara total. Selanjutnya, yaitu layanan pendidikan bagi anak tunadaksa. Nah, tujuan utama dari pendidikan anak tunadaksa itu yaitu untuk membentuk kemandirian dan keutuhan pribadi anak tunadaksa. Selanjutnya ada aspek yang harus dikembangkan pada diri anak tunadaksa menurut Connor pada tahun 1975. Yang pertama yaitu pengembangan intelektual dan akademik, yang kedua peningkatan dalam mengekspresikan dirinya, yang ketiga persiapan untuk masa depan anak, yang keempat pengembangan fisik anak, yang kelima pengembangan emosional dan penerimaan diri pada anak, yang keenam pengembangan aspek sosial, dan yang ketujuh pengembangan aspek moral dan spiritualnya. Selanjutnya yaitu ada tempat pendidikan bagi anak tunadaksa.
Yang pertama ada sekolah khusus berasrama, yang kedua ada sekolah khusus tanpa asrama, yang ketiga ada kelas khusus penuh, yang keempat ada kelas reguler dan khusus, yang kelima ada kelas reguler dibantu oleh guru khusus, yang keenam ada kelas biasa dengan layanan konsultasi untuk guru umum, dan yang terakhir yaitu kelas biasa. Selanjutnya ada sistem pendidikan bagi anak tunadaksa. Sistem pendidikannya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama pendidikan integrasi atau terpadu, dan yang kedua pendidikan segregasi atau terpisah. Pendidikan integrasi atau terpadu ini di mana anak tunadaksa ditempatkan di SLB bagian D, dan anak tunadaksa ringan sudah ada yang mengikuti pendidikan di sekolah biasa pada umumnya. Kemudian, pendidikan segregasi atau terpisah, yaitu ada TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMLB. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan pembelajaran bagi anak tunadaksa. Nah, beberapa hal yang akan dikemukakan dalam pelaksanaan pembelajaran bagi anak tunadaksa itu diantaranya yang pertama yaitu perencanaan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran ini terbagi menjadi prinsip individualisasi dan prinsip multisensori. Kemudian, yang ketiga ada penataan lingkungan belajar. Penataan lingkungan belajar ini merupakan bangunan gedung sebaiknya dirancang dengan memprioritaskan 3 kemudahan, yaitu anak mudah keluar masuk, mudah bergerak dalam ruangan, dan mudah mengadakan penyesuaian atau segala sesuatu yang ada di ruangan itu, dan mudah digunakan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.